masih membahas mengenai gangguan tidur, suatu kondisi yang menghalangi Anda untuk tidur nyenyak dan sebagai akibatnya dapat menyebabkan kantuk di siang hari dan gejala-gejala lainnya. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama 2 minggu lalu, saya sudah membahas mengenai penyebab, dampak, serta gejala-gejala gangguan tidur. Di video kedua, minggu lalu, saya sudah membahas mengenai jenis-jenis gangguan tidur yang utama. Sedangkan di video ketiga minggu ini, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi gangguan tidur. Sangatlah penting untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Jumlah waktu tidur yang Anda butuhkan tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, gaya hidup, kesehatan, dan apakah Anda sudah cukup tidur akhir-akhir ini. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan sekitar 7-8 jam setiap malam. Penting untuk segera mendapatkan diagnosis dan pengobatan jika Anda mencurigai bahwa Anda mungkin mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur mungkin tidak mematikan, tetapi gangguan ini mempengaruhi kualitas hidup, sehingga dapat mengganggu pemikiran, berat badan, kinerja sekolah atau kerja, kesehatan mental, serta kesehatan fisik Anda secara umum. Penanganan gangguan tidur dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan penyebabnya. Namun umumnya mencakup kombinasi perawatan medis dan perubahan gaya hidup. Bagaimana prospek pemulihan seseorang dengan gangguan tidur? Gangguan tidur yang sudah berlangsung lama membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasinya. Namun jika Anda tetap berpegang teguh pada rencana perawatan Anda dan secara teratur berkomunikasi dengan dokter atau tenaga kesehatan mental profesional Anda dapat menemukan cara untuk tidur yang lebih baik. Pertama, penanganan medis. Penanganan medis untuk gangguan tidur dapat mencakup beberapa dari yang berikut ini. Obat tidur, suplemen melatonin, obat alergi atau pilek, obat untuk menangani masalah kesehatan yang mendasari, alat bantu pernafasan atau pembedahan, biasanya untuk sleep apnea, atau pelindung gigi, biasanya untuk mereka yang menggertakkan gigi selama tidur. Sebagai catatan, sejumlah obat yang digunakan untuk membentuk kebiasaan tidur hanya boleh digunakan dalam waktu singkat dan di bawah pengawasan dokter. Kedua, pengelolaan diet. Hindari stimulan. Kopi, teh, soda atau cola, kakao atau coklat, dan makanan berat setidaknya 4 jam sebelum tidur. Hindari alkohol dan tembakau setidaknya 4 jam sebelum tidur dan selama malam hari. Camilan berkarbohidrat ringan seperti susu, yogurt, atau biskuit dapat membantu Anda lebih mudah tertidur. Anda mungkin juga bisa mempertimbangkan lebih banyak sayuran dan ikan ke dalam diet Anda serta mengurangi asupan gula harian Anda. Ketiga, relaksasi. Teknik relaksasi yang digunakan sebelum tidur dapat membantu mengurangi stres, ketegangan, dan kecemasan, sehingga berguna untuk mengatasi sejumlah gangguan tidur khususnya insomnia. Pendekatan mindfulness, meditasi, yoga, terapi pijat, dan akupuntur dapat menjadi alternatif untuk menyiapkan Anda memasuki periode tidur yang lebih nyaman dan menyenangkan. Keempat, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan dan menjaga berat badan yang ideal berdasarkan rekomendasi dokter Anda atau mengubah posisi tidur dengan posisi miring mungkin dapat memperbaiki beberapa masalah tidur. Minum lebih sedikit air sebelum tidur juga akan menolong Anda untuk tidak sering terbangun di malam hari. Berolahraga secara teratur akan menolong Anda untuk bisa tidur dengan lebih cepat dan lebih nyenyak. Akan tetapi tidak dalam waktu 4 jam sebelum tidur jika Anda mengalami kesulitan tidur. Kelima, atur kembali lingkungan kamar tidur Anda. Perhatikan lingkungan kamar tidur Anda. Tempat tidur dan bantal Anda pun semestinya nyaman dan mendukung proses tidur Anda. Yang terbaik adalah kamar tidur yang nyaman, tenang, sejuk, dan gelap. Atur suhu ruangan dan cahaya di kamar tidur Anda agar Anda merasakan kenyamanan. Minimalkan kebisingan di sekitar kamar tidur Anda. Jika suara bising membuat Anda tetap terjaga, cobalah menggunakan suara latar belakang seperti white noise atau penyumbat telinga. Cobalah masker tidur atau tirai anti tembus pandang jika cahaya mengganggu tidur Anda. Keenam,
perbaiki kebiasaan tidur Anda. Berlatihlah untuk menjaga jadwal tidur yang teratur. Tidur dan bangunlah di waktu yang sama bahkan di akhir pekan. Meskipun Anda mungkin tergoda untuk tidur lebih lama di akhir pekan, hal ini dapat membuat Anda lebih sulit untuk bangun dan tertidur selama minggu kerja. Rancang rutinitas yang menenangkan setiap malam dengan mandi air hangat, mendengarkan musik yang menenangkan, atau membaca. Hindari tidur siang. Namun jika Anda sangat mengantuk, tidurlah sejenak. Batasi tidur siang kurang dari 30 menit dan tidak lebih dari pukul 3 sore. Putar balik jam dan hanya gunakan alarm untuk membangunkan. Tinggalkan kamar tidur Anda jika Anda tidak bisa tidur dalam 20 menit. Baca atau lakukan aktivitas santai di ruangan lain. Hindari menggunakan tempat tidur untuk hal lain selain untuk tidur dan berhubungan intim. Jangan menonton televisi, makan, bekerja, atau menggunakan perangkat elektronik di kamar tidur Anda. Ketujuh, psikoterapi. Terapi kognitif dan perilaku dapat dirancang untuk membantu Anda mengenali, menantang, atau mengubah pikiran dan perilaku yang memicu stres dan dapat membuat Anda terjaga di malam hari. Psikoterapi juga akan melatih Anda untuk mengubah berbagai kebiasaan Anda menjelang tidur, termasuk menjernihkan pikiran Anda sebelum tidur dengan menuliskan hal-hal yang ingin Anda lakukan atau membuat daftar tugas di malam hari. Hal ini akan sangat membantu jika Anda cenderung khawatir dan terlalu banyak berpikir di tempat tidur pada malam hari. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.